Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa pembekalan sekaligus tips agar perjalanan Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh supaya berjalan nyaman, aman, selamat, mudah, lancar, dan barokah. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, pada saat kita daftar di travel, ya, khususnya daftar umroh, itu kita akan mendapatkan berupa koper seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Kebetulan tempo hari saya berkunjung ke sahabat saya dan ini merupakan tas karena beliau itu membuka sebagai agen travel ya. Jadi punya travel sendiri. Nah, ini biasanya kita akan mendapatkan berupa koper besar. Nah, koper besar ini ya nanti akan dimasukkan ke dalam pesawat namun tidak bareng dengan kita. Jadi nanti ini berada di bagasi pesawat terbang, berarti berpisah dengan kita. Nah, untuk bahannya ya biasanya ada dua macam ya. Ada yang berupa kain tebal seperti ini, kalau ini berupa kain, tapi ada juga yang berupa plastik tebal berupa fiber. Nah, itu ya tergantung travel yang memberikan. Kemudian selain itu, travel itu biasanya akan memberikan barang-barang yang lain untuk kelengkapan kita. Nah, ini ya di dalamnya. Ini contoh. Karena saya laki-laki, maka travel itu akan memberikan sepasang kain ihram. Ini diantaranya kita biasanya akan diberi gratis dari travel. Ini kain ihramnya seperti ini. Kemudian, nah ini ya, biasanya akan diberikan kain berupa kain batik untuk seragam pada saat kita berangkat umroh. Nah, kain batik ini ada juga travel yang langsung memberikan sudah dijahit berupa jaket atau berupa baju panjang dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan sahabat saya ini memiliki travel ini, kita dikasih kain batik supaya barangkali kan selera kita maunya model apa ya, tangan pendek apa, tangan panjang. Bisa seperti itu. Berarti kita harus jahit sendiri untuk seragam nanti keberangkatan umrohnya. Kemudian nah, ini kebetulan travel ini memberikan berupa sabuk. Sabuk untuk pakai kain ihram. Jadi supaya tidak melorot, ini kita dikasih gratis berupa sabuknya. Selanjutnya travel itu, nah ini ya, kita biasanya diberikan namanya ini buku panduan doa. Nah, ini ya, ini hanya sebagai contoh buku panduan doanya. Selanjutnya kita diberi juga yang namanya, nah ini tas lempang. Nah, umumnya tas ini ya, umum orang menyebutnya itu namanya tas paspor. Karena pada saat kita nanti di bandara, biasanya itu petugas travel kita itu akan memberikan surat-surat, baik itu berupa paspor maupun juga tiket pesawat. Nah, ini jangan lupa ya, jangan dimasukkan ke tas besar. Karena nanti akan berpisah, tetap ini selalu ada di badan kita ya. Jadi biasanya ya diselempangkan seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian di sini jadi untuk mempermudah kalau misalnya petugas minta surat surat-surat ya, tiket dan lain sebagainya sudah harus siap ya. Nah, ini namanya tas paspor. Selanjutnya ya, biasanya travel itu akan memberikan satu tas teng-teng. Nah, ini namanya tas kabin. Ya. Bila Bapak Ibu sekalian membutuhkan, ya barangkali ini bisa dimuat alat-alat yang sangat-sangat diperlukan, terutama pada saat keberangkatannya itu memilih pesawat yang transit. Contoh misalnya kita butuh handuk kecil umpamanya ya, atau barangkali tempat apa ya, ini nanti bareng dengan kita, namanya tas kabin. Yang ini berarti ada dua nih yang bakal bareng dengan diri kita.
Selanjutnya, ya, biasanya travel juga memberi selain tadi bahan ini, ya, itu biasanya akan memberi tanda buat para jamaah berupa syal. Nah, kebetulan saya syalnya belum dikasih, jadi belum ada. Ya, biasanya ada berupa dikalungkan berupa kain panjang yang sudah ada tandanya. Kemudian Bapak Ibu, jadi kita harus tahu juga barang yang penting, ya, pada saat naik pesawat. Nah, jadi jangan lupa di sini saya akan memberikan tips, ya. Biasanya ya, di pesawat itu sangat dingin. Dinginnya itu luar biasa dingin. Nah, jangan lupa, ya, terutama Bapak Ibu yang nggak kuat dingin, ya, itu biasanya harus, kalau saya biasanya pakai jaket. Jadi walaupun kita sudah pakai baju batik, diusahakan bawa jaket. Jadi nanti pas saat di pesawat terbang, ya, kita bisa menggunakan jaket. Ya, ini hanya sebagai contoh, silahkan berupa apa jaketnya, ya. Kemudian juga, ya, di sini saya memberikan tips, ya, untuk ini tas, namanya tas bagasi, ya, tidak perlu memakai semacam ini, ya, karena umumnya kan kadang-kadang kita nggak tahu, ya, apa saja dibeli biasanya di tempat perlengkapan umroh dan lain sebagainya. Nah, kalau ada tambang yang katanya jaring, berupa jaring, itu tidak perlu dibeli dan tidak perlu digunakan. Karena saya sudah mencoba, ternyata bukannya malah kuat, tetapi malah membuat nggak nyaman, ya. Bahkan dari penerbangannya juga, ya, waktu itu kejadiannya 2014 insya Allah, justru dilarang pakai ini karena dikhawatirkan nyangkut. Jadi nanti bagaimana caranya? Justru diusahakan bawa tambang saja. Nih, ya, berupa tambang kecil, ya. Biasanya kalau untuk pas keberangkatan, itu memang kan kita isinya tidak terlalu penuh. Nah, pada saat pulang, umumnya kan para jamaah itu membeli oleh-oleh. Nah, sedangkan tas ini kan biasanya sangat penuh. Nah, supaya tidak jebol, nanti kan biasanya koper ini dilempar-lempar sama para petugas dari penerbangan, ya. Terkadang, ya, bagaimanalah begitu. Jadi supaya kuat, kita jangan lupa bawa tambang kecil. Jadi pas penuh, kita ikat pakai tambang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat perjalanan kita, ya, dari mulai Indonesia sampai nanti ke tanah air, ya, jangan lupa kalau kita memakai sendal, ya, sebelum kita berangkat supaya dipakai lebih dahulu di tanah air. Supaya apa? Nanti supaya tidak lecet. Ya. Kalau kita langsung beli baru, kita pakai biasanya, ya, tingkat kenyamanannya kurang, bahkan bisa membuat lecet. Nah, ini saya akan memberikan contoh. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ya. Diusahakan kalau laki-laki baik laki maupun perempuan, ini hanya sebagai contoh. Diusahakan kalau mau pakai sendal, beli sendalnya yang betul-betul nyaman, yang bisa ditekuk. Nah, ini seperti ini, ya. Ini sangat nyaman, ya, dan tahan air. Jadi pada saat misalnya, ya, di bandara kita mau sholat, biasanya kan keberangkatannya itu, ya, sekitar sore atau malam hari kita butuh sholat dulu di bandara. Kita nggak usah repot-repot karena ini tahan air, ya. Jadi diusahakan pakai sendal. Kalau mau pakai sendal itu yang tahan air dan yang lentur. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Kalau mau pakai sepatu boleh. Nah, yang paling nyaman itu sepatu berupa sepatu sport seperti ini. Nah, itu pun yang sangat lentur, ya. Karena terkadang kalau transit segala itu pesawatnya di negara lain itu capek kita jalannya. Nah, ini, ya, cari yang benar-benar lentur yang nyaman, ya. Karena tempo hari ada jamaah yang pakai sepatu pantopel itu, ya, jelas lecet-lecet, apalagi beli baru langsung dipakai, ya. Jadi tidak nyaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk koper ini, ya, berupa koper maupun tas kabin, ya, itu diusahakan dikasih tanda, ya. Berupa apa tandanya? Nah, yang ini hanya sebagai saran. Jadi tandanya itu, ya, alangkah baiknya diusahakan foto kita, ya. Kita foto, kemudian kita laminating, kemudian juga bisa juga berupa identitas kita. Kalau saya ini biasanya KTP kemudian di laminating. Nah, fotokopi dulu baru di laminating. Ini berupa foto kemudian di laminating. Tujuannya apa? Nah,
tempo hari ya, yang bulan-bulan kemarin itu kebetulan ya pas bulan Ramadan itu kan kondisi di bandaranya kredit. Nah, sehingga ya tas bagasi dan lain sebagainya itu ya tertinggal. Jadi kita sudah sampai sedangkan tas-tasnya itu belakangan. Nah, kalau kita memberi tanda itu adalah untuk mempermudah pada saat kita pengambilan koper tersebut ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Diusahakan juga umpama mau pakai pita yang gampang terlihat, umpama warnanya kuning ya atau merah, biru dan lain sebagainya, silahkan dikasih tanda umpamanya diikat di sininya. Nih umpamanya seperti itu. Nah, syukur-syukur ada foto dan namanya. Jadi kapan waktu petugas atau kita mencarinya tidak tertukar dengan koper yang lain. Nah, itu tipsnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya ke saya, ya, Pak, bagaimana pada saat kepulangan itu kita mengepak oleh-oleh, sedangkan pada saat kita berangkat itu kan ini saja sudah penuh. Nah, saran dari saya pada saat kita berangkat diusahakan koper ini jangan terlalu penuh, ya. Jadi bawa pakaian secukupnya saja, ya. Terutama pakaian yang mudah untuk dicuci, yang ringan, jangan yang tebal-tebal. Jadi supaya nanti pada saat kita pulang, kita bisa membawa oleh-oleh dimasukkan ke tempat koper bagasi. Ini hanya sebagai saran. Jadi dari awalnya kita jangan terlalu banyak memasukkan barang-barang ke tas bagasi ini. Nah, terus kemudian bagaimana Pak? Sedangkan saya itu oleh-olehnya banyak. Ini mah umpamanya, wah uangnya banyak nih. Sedangkan saudara juga banyak, umpamanya seperti itu. Nah, caranya ya, tempo hari itu ya memang pernah itu petugas itu datang ke hotel untuk menimbang koper ini pas kita mau pulang. Ya, ada timbangannya itu diangkat. Nah, ini menurut peraturan dari penerbangan, jadi maksimal per orang itu berat tas bagasi itu 30 kg. Nah, pada saat itu pernah saya praktekkan, saya isi kurma, kan berat itu yang namanya kurma. Kemudian diisi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kebetulan saya waktu itu datang ke masjid di Madinah, kemudian memberikan surat keterangan bahwa minta bantuan untuk pondok. Ya. Jadi dapat Al-Quran begitu banyak saya masukkan ke sini. Berarti kan berat, berikut oleh-oleh. Nah, saya coba timbang itu beratnya itu ya sekitar 25 kilo lah insya Allah. Antara 23 sampai 25 kilo. Itu sangat berat. Sangat berat, luar biasa beratnya. Nah, berarti kalau satu orang menurut peraturan dari penerbangan itu dapat jatah 30, ya maksimal 30 kg. Berarti ini kalau betul-betul diisi, umpama diisi batu semua umpamanya, ya berat, ya. Diperkirakan mungkin nyampe 30 kilo. Tapi kalau hanya sekedar oleh-olehnya itu yang ringan-ringan, ya, insya Allah, ya, kurang lebih sekitar 20 sampai 23 kilo. Berarti masih ada jatah 7 kilo. Nah, jatah kita sekitar 7 kilo. Nah, berarti harus bagaimana? Nah, kalau kita oleh-olehnya banyak, ya, berarti kita bisa dari Indonesia boleh membawa tas pakaian yang ukurannya sekitar 60, panjang 60, lebarnya 30 cm. Untuk apa? Yaitu untuk nambah. Kalau kita oleh-olehnya banyak, kita bisa masukkan. Nah, ini saya contohkan tas tambahan. Nah, tas tambahan untuk tempat oleh-oleh. Supaya apa? Supaya, karena kalau isi koper ini diperkirakan kan sekitar ya antara 23 kilo ya. Udah pernah saya coba, berarti kita masih bisa nambah tas. Nah, ini kalau isinya hanya umpamanya pakaian itu pakaian dewasa umpama beratnya setengah kilo, berarti kalau misalnya 10 setel itu kan baru 5 kilo ya, berarti bisa muat sekitar 20 setel. Kalau mau tambahin kan berarti kan banyak, umpama saudaranya banyak, kita oleh-olehnya baju yang banyak bisa. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, diperkirakan ya tas tambahan itu ya diusahakan jangan yang besar sekali, cukup yang sedang ya. Ini kalau ini saya punya ukurannya ya
25, lebar 25, panjangnya 50 cm. Nah, maksimal ya, umpama kurang besar yang 60 cm ya, lebarnya sekitar 30 cm. Itu bisa ya. Ini hanya sebagai contoh kalau kita misalnya mau bawa oleh-oleh dari Arab ke Indonesia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita beli oleh-oleh ya, kemudian kita mau pakai ekspedisi dari sana, ya, pernah saya tanyakan ke Mutawib di Arab sana, harga barang dengan ongkosnya itu mahalan ongkosnya. Contoh, saya umpama beli oleh-oleh baju seharga 500.000. Ya, 500.000 umpamanya. Nah, beratnya umpamanya 500.000 tuh, tapi kayaknya nggak ada ya, berat sampai 1 kilo. Biasanya insya Allah ya kurang lebih 1 kilo lah ya. Umpama beli 500.000, beratnya 1 kilo. Ini bisa saja, ya, bisa lebih dari itu, ongkosnya dari sana, umpamanya. Apalagi kalau misalnya kita beli baju yang harga 100.000, 200.000, 300.000, ya, sayang karena ongkosnya lebih mahal. Jadi biasanya walaupun umpamanya beratnya hanya setengah kilo, tapi tetap dihitungnya 1 kilo. Dan ongkosnya itu ya cukup mahal. Jadi makanya saran tips dari saya, supaya bisa ditambah dengan tas pakaian yang ukuran sedang untuk tempat oleh-oleh. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membelikan oleh-oleh untuk saudara, nah diusahakan jangan beli yang tebal-tebal. Contoh umpamanya, saya mau kasih oleh-oleh buat paman saya, ya, belinya karpet umpamanya, ya susah masukinnya. Ya, jadi nggak muat. Jadi yang kira-kira ringkas, tipis, ya, itu mungkin sarannya seperti itu. Bisa baju umpamanya, ya. Jadi apa saja yang kira-kira nggak terlalu memakan tempat di tas pakaian maupun tas bagasi ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian tidak lupa juga di sini saya mengingatkan nanti biasanya itu di bandara itu akan diberikan yang namanya name tags. Nah ini seperti ini hanya sebagai contoh. Nah ini jangan lupa kemana-mana supaya selalu dikalungkan. Contoh misalnya begini. Nah ini pada saat kita mau ke masjid dan lain sebagainya, ini sebagai tanda. Karena tempo hari ada ya dari jamaah itu yang hilang. Kebetulan memang orang sudah sepuh, ya sekitar usia 70 tahun ke atas, hilang. Nah kemudian saya tanyakan ke mutawibnya, dia bilang nanti juga insya Allah dia ada yang nganterin. Karena apa? Dia tahu dia selalu pakai ini. Ternyata betul. Ya, besoknya dia datang ada yang mengantar karena tadi ada ini. Ya, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, tapi dia menunjukkan ini karena sudah dikasih tahu kalau terjadi sesuatu misalnya hilang atau tersesat, ya, supaya menunjukkan identitasnya. Jadi sebagai identitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita diusahakan juga membawa ini. Nah ini, ya, membawa solasi besar. Aslinya di sana juga ada yang jual, tapi kalau mau beli ya dari sini. Jadi nanti pada saat kita pulang, oleh-oleh penuh dan lain sebagainya, baik yang koper besar, ya ini, atau tas pakaian. Nah, diusahakan tadi diikat dulu, ya, diikat yang kuat. Nah, ini juga sama diikat yang kuat, ya, karena dikhawatirkan kalau penuh-penuh itu jebol. Setelah diikat, kemudian dilakban pakai yang bening, ya, dilakban yang rapi semuanya. Supaya apa? Supaya itunya nggak nyangkut. Apa namanya? Nah ini, kalau tambangnya kita di sini itu nyangkut terkadang. Jadi kalau kita lilit pakai namanya solasi besar, nah, insya Allah ya tambah rapi. Nah itu sebagai tipsnya. Nah kemudian tadi ya saya juga mengingatkan ya untuk masalah ini. Masalah pakaian batik, kalau misalnya kita mendapatkan baju batik berarti kan kita jahit sesuai keinginan kita modelnya. Nah kalau sudah jadi, diusahakan ya, pada saat keberangkatan kita ke Tanah Suci supaya dipakai. Ingat ya, supaya dipakai. Karena ya ada tempo hari itu jamaah, kebetulan 2 orang ini mendapatkan umroh gratis. Nah, dan pada saat itu 2 orang tersebut tidak memakai seragam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ditahan.
dikiranya TKW yang mau dompleng ke orang-orang yang mau umroh. Nah, sedangkan pesawatnya ya, sudah siap, yang lain dia sudah ke pesawat. Ya. Kebetulan pesawatnya itu kan transit. Nah, jadi dia diinterogasi oleh para petugas di sana. Nah, pada saat mereka berdua diinterogasi, ya, ditanya itu dan lain sebagainya. Nah, yang lain kan sudah berangkat lewat pesawatnya, kan nggak bisa kita atur, tunggu atau bagaimana, ya nggak bisa. Akhirnya apa? Nah, dia akhirnya ya sedikit terjadi kredit. Jadi harus menghubungi lagi travelnya dan lain sebagainya. Berarti ya diusahakan waktu keberangkatan dan kepulangan diusahakan dipakai seragamnya. Ya. Jadi supaya apa? Supaya semuanya lancar. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ya tips dan bimbingan dari saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Harapan saya dengan adanya tips dari saya ini, ya, Allah akan memberikan pahala buat saya dan keluarga. Terutama sekali mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Bila mana ada kekurangan mohon ditambahkan. Bila mana ada kesalahan, ya saya mohon maaf. Saya rasa itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.